Terima kasih. Bang Yos tadi juga banyak sebenarnya menyinggung soal kepemimpinan dan di TNI itu kan juga ada beberapa prinsip kepemimpinan ya. Bang Yos mungkin Bang Yos bisa memberikan perspektif dari sisi itu, dari sisi leadership. Silakan Bang Yos. Ini juga ada ini Mas Bang Yos sama Mas Ersu. Mas Haidar tadi bilang bisa ditambahkan lagi, kasih waktu karena ada pertanyaan yang belum terjawab juga. Mas Haidar masih ada nih? Tadi dia nulis. Langsung tadi Ya, pertanyaannya apa? ya, mohon maaf ya. Langsung dengan kepemimpinan bukan ini? Atau pendek saja ya Mas Haidar ya, karena ini berkaitan dengan waktu kita. Ya, ya ini pendek aja Pak. Jadi gini, dengan Bang Yos, dengan anggaran intelijen yang cukup tinggi, data terduga teroris cepat terungkap. Pertanyaan saya adalah, dalam kasus KM50 ini, Polri belum juga menemukan Land Cruiser dan Lufthansa. Juga mengapa Polri belum merilis data 3 pelaku adalah full killing, walaupun sudah terbukti banyak di media. Itu saja Pak, mengapa tertahan hingga saat ini. Oke. Terima kasih. Ya, Bang Yos, silakan yang ditanggapi dulu soal kepemimpinan. Leadership tadi itu saya kira sangat penting. Nanti kalau mau ditambahkan soal intelijen mengapa belum diungkap itu silakan. Ya, ini saya kira tadi Betty ya yang tanya ya soal leadership. Ya. Jadi ya, intinya begini. Di dalam leadership itu selalu ada pertanyaan klasik gitu ya. Pertanyaan itu begini. Waktu saya memberikan satu narasumber juga gitu selalu universitas itu kan. Pemimpin itu sebenarnya dilahirkan apa dicetak? Nah, jawabannya menurut versi saya itu dua-duanya. Pemimpin itu yang pertama dilahirkan, atau yang dilahirkan dia menjadi pemimpin itu membawa bakat kepemimpinan. Nah, bagaimana tahu gitu? Maaf ya, saya kalau memberikan contoh di Akademi Militer ya, itu saya bukan bukan ego bukan, tetapi untuk menjawab itu tadi ya. Kalau di Akademi Militer, kita mau masuk ke Akademi Militer itu ada 3 aspek yang digali, yang dites. Satu adalah kesehatan. Jadi kesehatan dari ujung kaki sampai ujung rambut diperiksa semuanya ya. Ibaratnya gigi bolong sedikit aja pasti nggak lulus. Kenapa catat 3 yang diluluskan? Karena peserta tesnya banyak, yang diambil sedikit kan. Jadi yang sedikit harus dirontokkan. Gitu. Setelah dia lulus, kemudian yang kedua adalah fisik. Gitu. Jadi diuji ketahanan fisik. Harus diyakini bahwa calon taruna ini adalah kuat secara jasmani. Gitu. Ya lari sekian menit berapa kilo dapatnya gitu ya. Misalnya sateran kita angkat 8 untuk fleksibilitas, berenang dan sebagainya, push up, sit up dan sebagainya, push up gitu. Itu ada standarnya gitu. Jadi kalau dia sehat, yakini dia adalah jasmaninya kuat. Nah, yang ketiga yang banyak rontok dan tidak tahu apa sebabnya gitu adalah psikotes ya. Kita diuji 7 jam di ruangan dan tidak boleh keluar. Kalau ada yang mau ke toilet gitu ya, ke toilet ditunggu gitu sampai dia duduk, udah bagi, pada saat udah waktu tetap harus dikumpulkan semua. Soalnya gampang sekali, tetapi memang waktunya harus cepat gitu kan. Mau nggak rampung ditarik aja sama dia. Ini 7 jam ya, itu digali dengan baterai di cross gitu. Misalnya mengukur IQ-nya apakah di atas rata kemampuan rata-rata orang apa tidak gitu. Punya jiwa leadership apa tidak, di situ akan ketahuan. Jadi kalau tidak ada terjawab, maka dia pasti nggak lulus psikotesnya. Gitu ya, paham ya? Jadi yang lulusan itu pasti ada bakat kepemimpinan leadership. Dan kita sekarang ini kan bicara masalah leadership itu, kalau kita pertanyaan PT itu tentu yang dimaksud adalah tingkat nasional kan gitu, pemimpin negara. Gitu. Jadi seorang leadership itu, seorang pemimpin itu memang harus dicetak, itu disiapkan gitu maksudnya ya. Dia track record-nya itu bisa dibaca ya. Jadi dia pernah jadi apa, dia pernah menyelesaikan soal apa gitu, dan hasilnya bagaimana, dan sekolahnya apa saja. Saya minta maaf kalau memberikan contoh diri saya, minta maaf sekali lagi ya, karena harus bisa yang dengar itu bisa membayangkannya gitu. Siap. Sebelum saya jadi gubernur, gitu ya, itu saya 30 tahun di TNI. Nah, selama saya lulus Letnan 2, itu kemudian sekolah kursus macam-macam sekolah kursus itu sekali lagi saya akan anggap bukan militer lagi gitu.
amat sedikit militernya, ya. Umumnya pengetahuan umum. Ya. Ada kursus ini, sekolah ini, gitu kan, sampai tingkat kalau tentara itu katamnya itu kalau sudah Lemhanas, apalagi yang reguler yang 9 bulan namanya itu artinya sudah baru aku jadi gubernur gitu, dan bisa dibaca rekod saya itu pernah jadi apa, pernah menyelesaikan apa saja gitu selama 30 tahun itu. Nah ini sekali lagi contoh, bukan ngalah ke saya gitu. Sebaiknya juga merek itu ada track recordnya gitu kan, jadi bisa dibaca, diyakini. Kenapa begitu? Karena setelah dia menjadi top leader ya di satu negara, dia adalah sentral. Dia akan membangun warna sebuah organisasi. Ya. Organisasi yang maksud yang saya pasti kecil, RT, RW, sampai organisasi negara itu adalah organisasi. Dia adalah sentralnya. Jadi top leader itu sekali lagi di sini adalah menggerakkan manusia. Gitu. Jadi kalau negara itu kan tugas negara itu habis dibagi oleh departemen kementerian, ya. Sosial, Kementerian Sosial, Pertanian, Menteri Pertanian, Hamkam kan gitu sudah terbagi habis, ya dibagi kementerian dan dibagi oleh kayak BIN, lembaga ya, kepolisian, jaksa agung sudah habis. Oleh karena itu sekali lagi top leader ini menggerakkan organisasi orang-orang itu supaya berfungsi sebagai mana tugas pokoknya masing-masing kan begitu kan. Jadi bukan melaksanakan sendiri gitu kan. Misalnya maaf ya aku nggak ada pemimpin yang turun gitu ke perempatan nyetop kendaraan ngatur itu bukan dia gitu. Kalau pemimpin mengerjakan semuanya itu namanya manajemen tukang cukur. Ya, kalau tukang cukur itu kan semua dilakukan sendiri. Nyolokin sana, ngebut, ya, semuanya sendiri. Bukan itu. Gerakkan orang, bukan dia melakukan sendiri. Gitu kan ya. Nah, pada saat pemimpin itu sudah teruji ya, karena track record-nya bisa dibaca, pernah menyelesaikan apa saja. Pada saat menghadapi masalah krisis, ya, krisis itu misalnya ini keadaan yang luar biasa lah. Misalnya sekarang pandemi gitu aja kan. Itu kan krisis. Nah, itu dia nggak bingung gitu, tahu apa yang harus dilakukan gitu. Organ-organ mana yang dia harus gerakkan, itu tahu persis. Karena itu dalam kepemimpinan ada prinsip-prinsip dasar ya, menyusun organisasi. Organisasi itu prinsipnya harus runcing itu kayak begini ya, tapi kayak fungsi gitu. Jadi dia bukan rembung-rembung banyak yang ditambah-tambah itu bukan ya, tapi semua sudah akomodir, fungsinya itu kayak. Nah, yang paling penting dari pemimpin itu, termasuk juga pemimpin negara, harus memilih orang yang tepat, gitu. The right man on the right place. Gitu. Apakah dia profesional, apakah dia dari partai-partai pendukung, apa dia itu dari kampus, dari manapun, gitu. Prinsip dasarnya adalah kompeten, gitu. Dia the right man on the right place, dia tepat di tempat itu. Gitu. Nah, ini Anda baca saja sekarang seperti itu apa tidak, atau zaman dulu, zaman siapa itu apa tidak, baca sendiri. Pada saat orang itu tidak kompeten, ya kita susah kita jadinya kan, gitu. Nah kalau bicara tadi kan Mbak Betty pernah tanya apakah terorisme ini bisa diredam kan, gitu kan. Nah itu misalnya yang menduduki jabatan-jabatan yang kaitannya terorisme itu BNPT, ya, Polri, BIN, itu kan. Kalau orang-orang yang berkompeten dan dia bisa pemimpinnya menggerakkan secara tepat, kenapa tidak bisa? Berarti bisa, kan gitu kan. Nah, seperti langkah-langkah yang perlu saya sampaikan tadi, ada operasi Brainwash, ada keterlibatan masyarakat secara struktural dari mulai RT, RW sampai ke atas, gitu. Sehingga informasi itu cepat didapat dan aksi-aksi itu bisa dicegah sebelumnya. Gitu. Jadi intinya adalah pemimpin itu, apalagi negara Indonesia ini sangat complicated, gitu ya, sangat complicated. Jadi kalau kita ibaratkan itu, ilustrasinya itu seperti kapal besar gitu ya, ngapung di samudera, yang instrumennya sangat complicated. Nah kalau kemudian nakodanya ini seorang nelayan, nah yang nggak tahu mau diarahkan kemana dia. Apa yang terjadi kemudian dipastikan dia akan diambil alih orang lain gitu secara sama. Kira-kira bayangannya kayak gitu. Jadi intinya sekali lagi pemimpin itu adalah kunci ya gitu. Dia tidak perlu pinter banget gitu ya, tetapi memang punya jiwa leadership
Dan amanah itu tadi kan, seperti dikatakan Profesor Kusno tadi, dia amanah, dia paham bahwa aku ini bukan milik siapa-siapa lagi, aku ini milik rakyat yang saya urusin, bukan ngurusin partai politik, bukan ngurusin orang per orang atau keluarga saya. Oh, tidak kayak begitu. Gitu. Itu harus bisa dipahami seorang pemimpin yang amanah. Saya kira cukup sekian, Bung Hersu. Mas Hersu sedikit menyambung Pak Sutioso. Dalam pemikiran Islam, Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin itu ada syaratnya. Syaratnya salah satu memiliki kekuatan dan amanah. Dan kekuatan itu salah satunya adalah fisik. Karena kan biasanya pemimpin dia memimpin perang. Ya, kalau kita zaman dulu kan perang. Jadi sebetulnya ada gitu. Jadi seorang pemimpin memang harus secara fisik itu ada. Jadi tidak salah di dalam konteks tentara dengan fisiknya dan sebagainya, tapi ditambah dengan yang tadi amanah. Atau di dalam pemikiran Al-Ahkam Al-Sultaniyahnya Mawardi, kayak gitu ya, karismatik, adil, yang kayak gitu. Yang kalau tadi itu Ibnu Khaldun, yang punya kekuatan fisik. Makanya Rasulullah kan mengajarkan Anda juga mempersiapkan olahraga kan, memanah, ahli berenang, naik kuda, yang kayak gitu. Itu sebetulnya persiapan-persiapan untuk jadi seorang pemimpin kayak gitu kan di dalam konteks. Tapi intinya adil amanah. Nah, dan pemahaman terhadap agama. Satu, jadi pemimpin nggak gampang ya. Jadi kalau dulu rekrutmen zaman dahulu itu, kalau zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Rasulullah, kalau mau direkrut itu orang pada nggak mau karena sama saja duduk di atas bara api neraka. Jadi ingat, siapapun nanti kalau kalian jadi pemimpin, ingat, karena kalian akan dihisap, apalagi kalau presiden, 265 jutaan rakyat Indonesia akan menjadi saksi nantinya pada saat hisap. Jadi kalau Anda tidak mampu, lebih baik ya jangan. Nah, di sini letaknya kadang-kadang Anda tidak baca. Ini juga ujian bagi umat Islam. Anda dikirimi pemimpin yang dolim atau pemimpin yang adil. Nah, mari kita bekerja bersama. Ya, doa, jangan juga kita rakyatnya. Kan pemimpin juga sebetulnya warna dari rakyat itu sendiri kayak gitu. Mari kita cerdaskan diri kita juga harus jujur, kita harus ini betul-betul lah percaya bahwa saya percaya di dalam konteks akhir zaman nanti sebetulnya umat akan dimenangkan, akan tapi Anda harus betul-betul atau dihilangkan sama sekali, saya nggak tahu. Wallahu alam bisawab, tapi insya Allah mari kita bersama-sama. Ini sebetulnya satu dialog yang sangat penting. Ada Pak Sutioso, pikiran-pikirannya diangkat, dan kemudian kita kontestasikan dengan berbagai macam persoalan secara bersama-sama. Makasih Pak Hersu, Mas Hersu. Oke. Begitu rupanya orang lebih tertarik soal kepemimpinan. Tadi Bang Yos yang dari Turki tadi masih penasaran, masih mau nanya terus tadi soal KM50 itu tadi. Ya, mungkin maksudnya gini Mas Hersu, Pak Bang Yos. Artinya gini, membandingkan antara kasus yang KM50 yang begitu banyak bukti dan saksi, tapi Polri itu belum juga merilis data-data. Tapi dibandingkan dengan kasus terorisme yang belakangan ini, itu semuanya bisa langsung terungkap. Itu diperbandingkannya gitu loh. Menurut pandangan Bang Yos, dari segi intelijen itu ada masalah apa? Mungkin itu maksudnya ya, Mas Eder ya. Ya kan, saya jawab ya Mas Hersu ya. Kalau kan, dari masalah intelijen jangan dibuka Pak, namanya juga Intel, jangan dibuka Pak. Itu aku nggak ngerti kalau penasaran, tapi nggak apa-apa Bang. Tadi sebenarnya jangan dibuka. Oke. Sudah saya jawab tadi kan, jawaban saya itu kan, ini ada kejanggalan, ya, ada keanehan gitu kan. Oleh karena itu harus diserahkan pada tim yang independen gitu loh. Yang tidak kesana kesini dan kompeten orang-orangnya itu aja jawabannya. Karena kan nggak bisa jawab secara eksak karena perlu investigasi. Ya, Mas Hersu ada satu pertanyaan. Sudah jawab. Mas Hersu ada saya kira dua pertanyaan saja. Setelah itu kita akan. Iya, ada satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit ini soal radikal dan deradikalisasi. Ini dari Pak Toga Hadi, panjang banget ini namanya, Toga Hadi Asyari Gultom. Jadi, Assalamualaikum, saya ingin bertanya,
kemarin ada kabar tentang pemberhentian pejabat Pelni dan pembatalan kajian Ramadan di lingkungan Pelni karena diduga radikal. Pertanyaannya, dengan membuat dugaan seperti ini, apakah kita sudah selesai dengan definisi radikal itu? Dan setelah dituduh seperti itu, apa langkah yang dilakukan oleh aparat kita? Karena sepertinya sampai saat ini belum ada BNPT atau polisi yang memeriksa ustadz-ustadz yang diduga radikal itu. Ini sangat nggak fair sepertinya. Itu pertanyaannya Mas Hersu. Jadi mungkin menyangkut masalah soal terorisme tadi yang dihubungkan ke radikalisme tadi. Mungkin Bu Husnul dan Bang Yos bisa. Ya, ini soal Pelni ini memang lagi rame nih. Mbak Husnul dulu deh. Bang Hersu itu yang jawab, kayaknya udah dibikin belum itu di FNN? Ya. Saya cuma memberikan sedikit, nanti mungkin teman-teman bisa ikut membandingkan. Jadi memang ada semacam mencoba setiap kali beragama Islam melalui berjenggot panjang, celana cingkrang itu dianggap radikal. Dan teman-teman ternyata setelah saya cermati, itu para pembicaranya itu sebagian Ustadz Salafi. Dan satu lagi ada Ustadz NU. Salafi itu bukan oposisi, di mana-mana Salafi itu mendukung pemerintah, gitu. Jadi ini teman-teman perlu belajar pemikiran dan aliran-aliran. Jadi kalau belajar itu, dan kedua yang satu narasumber Kiai Khalil Nafis itu Kiai NU dan beliau adalah ketua MUI. Jadi saya kira ini salah sasaran, salah tembak. Jadi orang berjenggot dianggap itu radikal dan kemudian oposisi. Gitu Mbak Husnul, tapi silakan mau ditambahkan dan Bang Yos. Cukup dengan Mas Hersu. Silakan Bang Yos soal radikal ini. Ya, kalau seseorang dituding radikal terus menyangkut misalnya kesejahteraannya, tadi kan yang saya dengar di salah satu institusi gitu disinyalir dia itu radikal lalu tidak diberikan anunya gitu ya, hak-haknya. Itu saya kira menurut saya terlalu dangkal gitu keputusan itu kan. Orang radikal kan harus diyakini banget dia pernah berbuat apa gitu, layak enggak dia tidak diberikan hak-haknya gitu kan. Karena itu sekali lagi hak itu diberikan secara merata, secara adil, bukan pihak-pihak dengan tudingan radikal yang belum jelas juntrungannya kayak apa gitu, ukurannya kayak apa sehingga orang terus disekat seperti itu. Gitu. Yang intinya itu gini lah. Pemimpin itu kan harus bersikap adil gitu kan. Untuk bisa adil ini dia harus yakin gitu dengan keputusannya gitu kan. Yakin gitu bahwa apa yang dilakukan itu layak atau pantas gitu. Atau sudah tepat apa. Saya kira bisa dinilai. Oke, saya kira ini masih banyak sekali pertanyaan, tetapi kita mesti mengakhiri ini. Saya minta kepada Bang Yos untuk memberi semacam closing statement dan juga kemudian Profesor Husnul Maria untuk memberikan closing statement juga. Silakan. Baik, teman-teman yang dari Forum Tanah Air ini ya. Pertama saya amat bangga bisa jadi narasumber ketemu orang-orang yang di luar negeri sebangsa gitu. Tapi Anda masih ingat tanah air gitu. Terus saja memonitor yang baik apa yang terjadi di tanah air kita ini. Karena yang di luar negeri itu saya meyakini Anda di atas rata-rata kita semua, intelektualitasnya gitu. Jadi jangan pernah absen di dalam berpartisipasi ngurus negara ini walaupun dari jauh gitu. Termasuk juga cara memilih pemimpin itu tadi saya kira kita walaupun temanya bukan masalah leadership sudah beberapa saya singgung, nanti kalau misalnya satu saat kita temanya itu kita lebih gali lebih dasar lagi, kita gali ajas-ajas kepemimpinan itu seperti apa dan lain sebagainya gitu sehingga bisa kita tepat memilih pemimpin itu. Yang kedua masalah terorisme itu nyata ada gitu kan. Jadi itu tadi undang-undang coba direvisi lagi, partisi masyarakat digalakkan gitu untuk memberikan informasi. Ada operasi bebas, ada radikalisasi yang dilakukan di para pelaku. Cara langkah-langkah itu ada lagi bisa meredam teroris yang ada di negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Husnul, monggo. Pendek saja sebetulnya kalau kembali lagi isu tentang terorisme itu tidak cuma sekedar yang ada, jadi ada kekerasan juga demikian.
ya, kekerasan, violence terhadap isu ekonomi, isu politik, hankam, jadi semua isu. Jadi di dalam konteks ini supaya kita bisa lebih adil. Tapi memang apapun itu memang kita membutuhkan leaders with a vision di dalam mengimplementasikan itu. Nah, kemudian juga balik lagi prinsipnya kan keadilan, kejujuran di dalam konteks kita mengurus anak bangsa ini. Jadi kalau itu ke sana dan dicari akar masalahnya apa, ya kita memang punya masalah dengan lack of democratic experience, pengalaman kita berdemokrasi ini masih muda di dalam konteks itu, maka semuanya sebetulnya semua komponen bangsa kalau kita mau dialog, jawaban menurut saya tetap dialog. Mari kita dialog dengan semua segmen, baik itu first track maupun second track diplomasi di dalam konteks itu. Insya Allah kita ya dengan niat baik, insya Allah kita akan menuju yang seringkali kita sebutkan bahwa negara ini akan negara yang kalau orang Jawanya, kalau tadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, kalau kita Jawanya gemah ripah lo jinawi toto tentrem karto raharjo. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di Republik ini. Ya. Terima kasih. Selamat berhari Minggu, berhari Ahad. Matur nuwun Mbak Kusno. Tadi tawarannya tadi soal kapan-kapan kita mendialogkan soal leadership, soal kepemimpinan ini saya kira menarik karena ini menjadi salah satu problem serius bagi bangsa kita. Tadi kalau Mbak Kusnul sudah menyinggung-nyinggung soal teori kepemimpinan dari Al-Mawardi dan sebagainya. Kemudian Bang Yos dari sisi militer juga sudah menyinggung itu. Dari sisi Jawa juga sebenarnya juga sangat menarik gitu karena biasanya kalau orang Jawa itu nyebut biasanya kalau seorang pemimpin itu tadi kan ngomong fisik ya, waktu itu ada membambangi gitu ya, tampilannya itu keren kalau pemimpin itu biasanya kalau dalam konsepsi Jawa itu, dan disebut pidekso. Nah begitu, ini saya mau dikit-dikit. Pidekso itu tidak terlalu tinggi, tidak pendek, tapi dia badannya itu keren lah, kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman telah bergabung bersama dalam dialog yang menurut saya sangat luar biasa, walaupun hari Minggu rupanya teman-teman masih pada bersemangat. Saya Suna Arif mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk seluruh teman-teman di 5 benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hersu. Sekali lagi perkenankan saya atas nama Forum Tanah Air mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bang Yos, Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, yang track recordnya sudah banyak kita tahu, dan hari ini ternyata kita dengar langsung, artinya track recordnya is not lie gitu. Apa yang tidak tertulis ternyata begitulah Bung Yos dengan kemampuan analisa dan pencerahan yang sangat baik, sehingga kita bisa dapat dengan gampang mengambil suatu pelajaran tentang bagaimana itu terorisme sebenarnya, dan akar-akarnya, dan bagaimana sebenarnya harapan yang bisa kita rencanakan untuk bisa memperkecil terjadinya terorisme. Terima kasih sekali lagi ke Bang Yos. Ke Bu Husnul Maria, ini memang selalu nih aktif di FTA. Terima kasih Bu Husnul. Jangan capek-capek, jangan coba, jangan bosan-bosan dipanggil sama Mas Hersu dan kami-kami di FTA. Dan of course kepada Mas Hersu, terima kasih banyak semuanya. Juga teman-teman yang ada di 5 benua. Karena ini diskusi terakhir sebelum bulan Ramadan, saya juga perkenankan saya mengucapkan selamat memasuki Ramadan beberapa hari ke depan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Insya Allah setelah Lebaran ya, Mas Hersu, kita muncul lagi mungkin tidak di pertengahan Mei, karena dekat dengan Lebaran, mungkin agak dikit ke akhir Mei. Nanti kita akan lihat isu yang akan muncul belakangan dan dari angle mana Mas Hersu akan melihatnya. Baik, terima kasih semuanya sekali lagi. Semua teman-teman, khususnya yang di Eropa, yang dari subuh tadi, dari salat tahajud sampai sekarang masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, teman-teman di Australia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul dan Pak Bang Yos, Mas Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya.